Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Margaret Angelina dalam program Liputan Event. Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu event di Jakarta, yaitu Indonesia Property Expo. Indonesia Property Expo ini sudah rutin dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, dan tahun ini kembali digelar di Jakarta Convention Center. Pada tahun ini ada 139 stand dan kurang lebih 100 pengembang yang ikut berpartisipasi dalam Indonesia Property Expo. Mau lihat ada apa saja keseruan di dalam dan apa yang membedakan Indonesia Property Expo tahun ini? Yuk ikuti saya. Indonesia Property Expo 2015 kembali hadir sebagai ajang pameran besar di Indonesia yang menghadirkan lebih dari 400 proyek properti besar di Indonesia. Diramaikan oleh lebih dari 180 developer Indonesia Property Expo tahun ini menawarkan perumahan hingga apartemen dengan harga yang bervariasi. Diselenggarakan di Jakarta Convention Center Hall A dan Hall B, Indonesia Property Expo 2015 menjanjikan berbagai tawaran menarik, mulai dari model rumah atau apartemen terbaru, potongan harga, pembayaran uang muka yang murah, hingga syarat pembelian yang mudah. Para pengunjung dapat memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya untuk mencari tempat tinggal, namun juga untuk mencari tempat investasi. Karena seperti yang kita tahu, saat ini properti adalah bidang investasi yang cemerlang dibandingkan dengan bidang investasi lainnya. Ya, jadi di event Property Expo ini kita menawarkan apartemen eksklusif yang berada di Kebayoran Lama posisinya, dan itu apartemen yang masih dalam proyek, itu belum jadi kita menawarkan untuk di harga perdana kita. Dan sekarang sudah terjual itu tower pertama 240 unit, masih sisa 100 unit, itu tower pertama. Jadi total kita ada 2 tower. Tower kedua kita akan pasarin di bulan 5 atau bulan 6. Untuk event ini bagus karena kita banyak kedatangan klien atau customer yang berminat untuk di properti, dan kita tidak usah susah untuk mencari orang yang berminat dalam investasi properti. Mereka datang sendiri. Oh ya, kita menjual semua produk, Bu. Ada apartemen, ada ruko, ada rumah, itu ada industri juga, Bu. Promosi khusus kita sekarang lagi promo di apartemen, ada rental garansi selama 5 tahun 36 juta. Harga untuk tipe studio kita ukuran 24, harga 357 untuk harga tunai. Kalau harga bertahap 24 kali 375. Oh, event ini bagus, kalau bisa lebih sering diadakan event ini karena membantu untuk penjual. Untuk event BTN Expo ini kita menawarkan 3 produk dari Kurnalen ya. Satu site Eminence Ciloto Puncak, site Cleveland Setiabudi Bandung, dan Eminence Jimbaran Bali. Ya. Kalau kita promo khusus sendiri, setiap pembelian unit kita berhadiah langsung cincin berlian. Kita cash ya biasanya, cash ataupun untuk full book ya. Full book 15 juta baru kita kasih. Untuk event ini memang kita kenapa ikut di BTN itu ya, memang di acara ini banyak sih ya peminat-peminat properti-properti yang hadir di sini. Ya, kita sangat terbantu juga dengan event ini sih. Para pengembang properti menawarkan properti yang baik, yang tentu saja baik secara kualitas.
banyak yang menawarkan hunian yang berdampak baik bagi pembeli dan keluarga. Misalnya, memiliki atau dekat dengan fasilitas standar seperti tempat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan mempunyai akses yang baik. Hunian yang dekat dengan akses terminal bis atau stasiun kereta api juga bisa menjadi pilihan tepat bagi penghuni yang setiap hari berpergian jauh untuk bekerja. Selain itu, lingkungan hunian yang ramah lingkungan juga menjadi poin penting dalam memilih hunian. Ada banyak sekali tawaran yang diberikan oleh para pengembang, mulai dari rumah, hotel, kondominium, apartemen, dan yang lainnya. Tapi semua penawaran tersebut ditawarkan dan dikemas dengan promo-promo menarik seperti cashback ataupun potongan harga. Sehingga untuk para pemirsa yang ingin mencari hunian ataupun investasi, Indonesia Property Expo adalah tempat yang paling baik karena disinilah tempat berkumpul para pengembang. Demikian pemirsa, karena kita sudah selesai mengelilingi Jakarta Convention Center dalam event Indonesia Property Expo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di www.binus.tv. Sampai jumpa di liputan event selanjutnya. Saya Margareta dan kameramen Mario, selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa Liputan Event, kembali bertemu dengan gue Margareta Angelina dalam program Liputan Event. Nah pemirsa, sekarang ini gue lagi ada di JCC tepatnya untuk datang ke event Indonesia Fashion Week 2015 yang di sini itu seru banget, terutama buat cewek-cewek dan cowok-cowok yang suka banget sama fashion. Nah, Indonesia Fashion Week tahun ini ada namanya pagelaran on stage, udah gitu ada bazarnya juga, terus juga ada pameran-pameran ini nggak cuma dihadirin oleh para desainer-desainer terkenal, tapi juga para desainer-desainer Indonesia yang masih kecil tapi punya kreativitas yang sungguh luar biasa. Mau tahu apa aja yang ada di Indonesia Fashion Week 2015? Yuk ikutin gue. Indonesia Fashion Week, the biggest fashion movement di Indonesia, kembali digelar keempat kalinya pada 26 Februari hingga 1 Maret 2015 di Jakarta Convention Center. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI dan PT Kerabat Dian Utama atau Radiatama ini menghadirkan rangkaian acara yang berhubungan dengan mode, mulai dari pameran dagang taraf internasional dan fashion show yang menyajikan ready-to-wear craft fashion, komoditi mode yang potensial untuk merambah pasar global, serta ditunjang dengan beragam program seminar, talk show, workshop, dan kompetisi desain. Indonesia Fashion Week yang didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini lahir sebagai suatu mimpi besar untuk mengembangkan industri mode tanah air sekaligus mewujudkan cita-cita bersama, yakni menjadikan Indonesia sebagai pusat mode dunia di tahun 2025. Gagasan ini diperkuat dengan susunan blueprint ekonomi kreatif subsektor mode. Melihat sektor mode Indonesia yang potensial untuk lebih dikembangkan, Indonesia Fashion Week bukan sekedar kemegahan perayaan mode saja, melainkan sebagai suatu gerakan guna memajukan industri mode dari segala sisi yang melibatkan sinergi seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah, kreator, dan pelaku bisnis dari kalangan desainer, perajin, UKM atau IKM, perusahaan garmen dan tekstil, asosiasi, dan akademisi. Indonesia Fashion Week 2015 menggelar exhibition atau pameran dagang yang menyajikan 747 label fashion lokal beragam dengan kategori women's wear, men's wear, kids wear, muslim wear, accessories, and textile
yang telah melalui proses kurasi dan penampilan 2.522 outfits karya 230 desainer tanah air dan mancanegara seperti Jepang, Korea, India, dan Australia dalam 32 fashion show di 2 panggung runway. Dalam pameran dagang kali ini, terdapat zona B2B atau business to business dengan mengundang buyer lokal dan internasional. Zona ini menampilkan 100 brand lokal siap B2B yang merupakan peserta program Indonesia Business Fashion Development. Untuk menyokong geliat bisnis busana muslim, disediakan zona khusus busana muslim yang menampung 160 booth busana muslim di Hall Cendrawasih. Sebanyak 40 booth diantaranya disponsori oleh Kementerian Perdagangan dengan program coaching dan rebranding. Selain itu, ada pula starting point atau zona display konsep atau ide desain dari para kreator dan kreatif. Konsep point atau zona display brand yang memiliki konsep multiproduk dari pakaian hingga aksesoris pelengkapnya. Dan green point atau zona edukasi dan display inovasi sustainable fashion atau produk mode ramah lingkungan. Serta dilengkapi dengan booth untuk konsultasi dan pendampingan hak kekayaan intelektual atau HKI. Menurut kita sih bagus banget ya ada acara seperti ini karena memang kita bisa menampilkan produk-produk ataupun kerajinan tangan dalam negeri yang memang bisa dilihat baik orang lokal maupun mancanegara. Dan di sini ramai banget, barang-barangnya juga oke-oke kok. Kita sih datang ke sini penasaran juga karena kan kerajinan Indonesia itu berbagai macam ya, banyak ragamnya. Dan kita sih pengen ngelihat aja busana-busana yang memang ditampilkan di sini gimana, terusnya kerajinan yang lagi happening gimana sih, apalagi kan sekarang di Indonesia juga lagi model fashion hijab ya, jadinya di sini juga banyak sih untuk busana-busana hijab. Harapannya sih mungkin kalau menurut aku sih sekarang jauh lebih ini ya, maksudnya dari sisi fashion hijabnya jadi lebih sedikit menonjol juga dari yang biasanya. Karena kan mungkin kalau yang tahun-tahun lalu kan fashion hijab itu kan belum terlalu menonjol, jadinya belum terlalu banyak ditampilin. Mungkin kedepannya bisa balance lah ya antara yang biasa dengan mungkin yang fashion hijabnya gitu aja. Sebagai upaya mengerahkan kreator mode di tanah air agar memiliki fondasi bisnis yang kuat, Indonesia Fashion Week 2015 menetaskan arus baru local movement dan green movement yang menekankan pada gerakan untuk mengangkat kekayaan lokal dan kepedulian akan lingkungan hidup melalui kampanye Fashionable People, Sustainable Planet. Eventnya bagus, cuman kayaknya kalau sekarang kurang wah ya. Terus seleksi, untuk seleksi tenannya juga kayaknya kurang ketat. Jadi masih banyak tenan-tenan yang dalam tanda kutip biasa ya, nggak terlalu kreatif, nggak gimana gitu. Tapi ada di sini gitu. Sedangkan di luar sana masih banyak juga orang-orang yang kreatif yang susah untuk masuk ke sini gitu. Yang linknya nggak dapat untuk ke sini. Jadi kayaknya untuk tahun depan mungkin kayaknya perlu lebih dari si IO-nya yang mencari yang mencari tenan sendiri juga gitu, gitu. Soalnya ya kasihan lah yang di luar yang bagus-bagus nggak bisa kelihatan di sini gitu. Well, so far so good. I'm quite happy with what's happening so far. I think it's improved from last time. I was here last year, yes, and organization was still a bit slow. I think it's improved a lot now. My booth, I'm very happy. I have my new collection here and the response is very good. So I'm attracting quite a lot of people, so a lot of interest. And it's only the first day, so we have to see what's gonna happen. My theme this year, this is my new collection, and it's basically when East goes West. Because I'm Bule, yeah,
So I'm meeting East now, so I'm merging basically. Well, because I'm Indonesian, so I feel I also have responsibility to use local fabric, to use local people also, so I think that's quite important to use the local people and then employ them also. Well, basically I'm just hoping for a lot of new contacts and improve. I'm already joining other fashion shows like Gelapa Gading, or have invitation, Jogja Fashion Week. I just have invitation for a Sogo event. So just from here already, lots of things happening. So I'm very happy so far with the result, So it's good to come to these events, because it's the only way to meet people and buyer. But I think we need more international buyer. This is the main problem, I think, here. So attract more buyers. But maybe in 5 years, it will be okay. It will be like Paris or whatever. Apa ya, lebih ready to wear ya sekarang ya. Tapi tetap batik, tetap Indonesia banget. Terus ada juga yang ngangkat tema gaun malam, tergantung temanya juga sih, tapi banyak kan yang emang bener-bener ready to wear gitu. Cuman ada sedikit yang berbeda pastinya tahun ke tahun, karena kan pasti ngikutin zaman juga gitu. Yang pasti seru banget ya. Ajang yang baik untuk desainer-desainer Indonesia pastinya. Karena di sini kan apalagi kan desainer-desainer muda yang belum tahu harus kemana show-nya bisa dituangkan di sini, dan juga ada bazar-bazarnya juga kan. Jadi kayak ini adalah satu wadah untuk desainer-desainer muda berkembang lagi lebih bagus lagi gitu, dan juga ada desainer senior juga karena biasanya di malam-malam itu desainer senior show. Jadi mereka juga bisa belajar dari situ. Green Movement, ajakan bagi pelaku dan pecinta mode untuk menerapkan konsep sustainable fashion atau eco fashion. Sejak tahun 2013, Indonesia Fashion Week konsisten bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian serta didukung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan Chamber Trade of Sweden untuk mengadakan workshop dan program edukasi mengenai sustainable fashion di zona Green Point. Di Indonesia Fashion Week 2015, Kementerian Perindustrian turut mendukung program perumusan dan sosialisasi usulan standarisasi ukuran pakaian jadi yang akan diajukan sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengusaha mode secara nasional. Local Movement sebagai bagian dari gerakan untuk bangga, dukung, dan pakai produk lokal yang diharapkan dapat memacu percepatan produksi dan promosi produk Indonesia ke pasar internasional. Di antaranya, kampanye gaya lokal melalui program Sunday Dress Up dan Sarong is the New Denim. Local Movement juga didukung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam program kelompok kerja kreatif untuk meningkatkan kualitas produk nasional yang siap ekspor dan dapat diterima oleh dunia internasional melalui program di Indonesia Brands yang didukung oleh Kementerian Perdagangan. Diharapkan Indonesia Fashion Week dapat menjadi sentra untuk mengarahkan pelaku mode Indonesia dalam mengembangkan produk berkonten lokal dengan kualitas global, media jejaring bisnis atau pelaku mode di tanah air, media penyampaian informasi dan pengetahuan tren mode, dan media promosi produk mode Indonesia agar dikenal di tingkat global. Dunia fashion terus berkembang, begitu juga desainer-desainer Indonesia. Terus dukung produk-produk Indonesia, terutama produk-produk lokal yang dibuat dengan sendirinya oleh para desainer kita. Demikian liputan event Indonesia Fashion Week 2015. Saksikan kami di www.binus.tv. Saya Margareta dan kameramen Mayanda pamit undur diri. Terus saksikan liputan event di www.binus.tv.
Halo pemirsa Binus TV, jumpa lagi bersama saya Selvina Valerin dalam acara Liputan Event. Hari ini saya sedang berada di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sekarang sedang diadakan Indonesian Furniture Expo 2015. Acara ini merupakan pameran furniture terbesar yang diselenggarakan pada tahun 2015 ini. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 700 para pengrajin yang terdapat di seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Maret 2015. Acara ini diselenggarakan oleh AMKRI atau Asosiasi Mebel dan Kerajinan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan PT Diandra UBM Internasional. Seperti apakah liputannya? Ikuti liputan saya selengkapnya. Industri mebel dan kerajinan yang dihasilkan dari Indonesia merupakan produk ramah lingkungan dan produk yang memiliki keunikan tersendiri yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil. Produk mebel dan kerajinan Indonesia ini memiliki ciri khas yang sangat menonjol, yaitu terdapat perpaduan antara bahan ramah lingkungan, serta inovasi desain yang relatif maju sehingga tercipta produk Indonesia yang unik, inovatif, berkualitas, dan berstandar internasional. Ya, karena ini hari pertama, kita juga belum tahu buyernya sampai di mana. Tapi so far sudah lumayan positifnya. Dibandingin tahun kemarin kita booth-nya juga lebih besar. Dan mungkin harapan kita sih tahun ini juga yang buyer-buyernya lebih banyak lagi. Dan selama ini sih kita tahu yang masuk ke IFEX itu semua pelanggan kayu. Jadi kita menjual kayu di sini itu enak sekali karena pelanggannya sudah mengetahui kita punya line dan mereka juga sudah mengerti mengenai kayu. Jadi khusus IFEX ini memang sangat baik untuk furniture yang mengerti kayu sekali. Jadi kita sih harap tahun depan bisa lebih baik lagi untuk IFEX di Indonesia. Diselenggarakannya pameran Indonesia International Furniture Expo pada tanggal 12 hingga 15 Maret 2015 dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas produsen mebel dan kerajinan nasional sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang memiliki nilai tambah optimal serta dapat menjadi market leader di pasar global. Di sisi lain, dalam pameran ini akan terbangun citra positif di tingkat internasional bahwa Indonesia adalah negara penghasil produk mebel dan kerajinan terbaik di dunia. Last year compared to this year, it is almost same. I don't know. This is still the first day. We don't know when tomorrow what there will be. Maybe more or better. But so far so good. It's okay. It's nice. Expectation, yeah, it's good. There's still a lot of time still for the show. Last year was good, very good. This year I don't know yet. Aku jual yang indoor, tapi klasik Prancis indoor. Pameran Indonesia International Furniture Expo pada bulan Maret 2015 adalah pameran kedua yang diselenggarakan oleh Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia atau AMKRI yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Diandra UBM Internasional sebagai event organizer yang sangat berpengalaman. Ya kayaknya tahun ini sih belum begitu bisa memprediksi ya. Masalahnya ini kan baru hari pertama kan. Hari pertama. Kalau yang tahun kemarin memang saya lumayan masuk lah. Kalau yang tahun kemarin tuh memang untuk bekerja 1 tahun sudah menyukupi lah. Order-order yang dari lokal juga Jakarta sini. Luar juga ada. Kalau ini kan hari-hari pertama, jadi belum ada buyer yang pasti gitu. Tapi sudah masuk email, sudah kartu-kartu nama, katalog sudah semua masuk. Banyak yang respon barang-barang kita ini. Ya harapan ke depan sih ya menurut pemerintah kan digalakkan untuk ekspor. Ini bukan produk lokal ya, memang ekspor sebenarnya. Tapi kan belum terjangkau sendiri gitu loh, masih gabung-gabung. Mulai dari awal, mulai dari Jepara gitu. Sekarang kan ya sudah ada buyer masuk, cuma kalau memenuhi 1 bulan atau setengah bulan 1 kali belum masuk. Pameran ini dirancang sebagai pameran mebel dan kerajinan terbesar di Indonesia
dan di kawasan regional yang diikuti oleh hampir seluruh pelaku utama industri mebel dan kerajinan nasional. Indonesia Furniture Expo 2015 ini juga diikuti oleh lebih dari 700 perusahaan mebel di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini menampilkan produk inovatif dengan desain terbaru dari masing-masing perusahaan. Pelaksanaan Indonesia International Furniture Expo 2014 dan 2015 didukung oleh instansi pemerintah seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta stakeholder nasional. Pameran ini juga diikuti oleh peserta dari mancanegara seperti Tiongkok, Taiwan, Belgia, Perancis, Amerika Serikat, Italia, Singapura, Afrika Selatan, Malaysia, Belanda, dan Austria. Di pameran ini digelar pula 70 karya desain terbaru yang dihasilkan dari 100 desainer muda Indonesia yang telah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pengunjung lokal maupun buyer mancanegara, serta para produsen terkemuka di Indonesia yang telah berhasil melakukan kolaborasi. Pemirsa, banyak sekali hal yang dapat dipetik dari liputan event kali ini pada Indonesian Furniture 2015. Banyak sekali keanekaragaman dari berbagai furniture yang ada di Indonesia. Akhir kata, saya Selvina Valerin beserta kameramen Mayanda. Sampai ketemu di liputan event selanjutnya.